dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Tetapi hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi. Karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Peraturan mengenai hak cipta ini, hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu yang tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Pelanggaran hak cipta itu dihukum sebagaimana yang tercantum menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Selanjutnya, fungsi hak cipta. Seperti halnya menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dalam hal ini menjelaskan mengenai fungsi dan sifat hak cipta itu sendiri. Bunyi dari pasal tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pencipta dan atau pemegang hak cipta atau karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Oke, selanjutnya adalah sifat hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif. Berdasarkan arti dari hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta ialah hak eksklusif. Diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik pemegang hak. Dalam aturan itu juga menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh memanfaatkan, bahkan juga mengatur bahwa dilarang memakainya kecuali terdapat izin pencipta selaku pemilik hak atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut, yaitu pemegang hak. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta ini hanya mempunyai sebagian dari hak eksklusif tersebut, ialah hanya terdiri dari hak ekonominya saja. Lalu hak cipta untuk kepentingan umum. Seperti yang telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa. Tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa hak cipta juga perlu untuk memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya, sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, itu kepentingan umum. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Ketika negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya, atau pemegang hak cipta dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukannya. Pembatasan hak cipta. Pembatasan hak cipta dapat diartikan proses membatasi akses monopoli dari hak eksklusifnya. Hal ini berarti perlindungan yang diberikan tidak sepenuhnya memberikan hak monopoli kepada pemegang hak cipta. Memang ada beberapa hak yang diberikan sebagai perlindungan, tetapi ada beberapa hak yang dibatasi perlindungannya. Selain itu, terdapat beberapa ciptaan yang tidak dapat diberikan hak cipta. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua ciptaan dapat diberi perlindungan hak cipta secara mutlak atau secara penuh dikarenakan adanya pembatasan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang hak cipta. Hasil karya cipta atau ciptaan bukan saja hanya dapat dinikmati oleh penciptanya saja, tetapi juga dapat dinikmati, dimanfaatkan, dan digunakan oleh masyarakat luas, sehingga ciptaan itu mempunyai nilai guna di samping nilai moral dan ekonomis. Pembatasan terhadap penggunaan hak cipta berikutnya dapat dilihat dalam pasal-pasal berikut ini. Yang pertama adalah pasal 14 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2022. Pasal-pasal tersebut menyebutkan
pembatasan mengenai penggunaan hak cipta dengan tanpa syarat, yaitu 1. Lambang negara dan lagu kebangsaan, 2. Segala sesuatu yang diumumkan dan atau diperbanyak oleh pemerintah, ketiga berita aktual. Lalu yang kedua adalah pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2022 yang mengatur lisensi wajib compulsory licensing. Fungsi sosial hak cipta secara efektif akan lebih mudah dilaksanakan melalui mekanisme lisensi wajib. Selanjutnya adalah pendaftaran hak cipta. Sesuai dengan perkembangan teknologi, pendaftaran hak cipta juga dapat dilakukan secara online menggunakan aplikasi e-Hakcopy. Secara khusus, aplikasi adalah sistem berbasis web yang dibangun dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau Dirjen HKI, Kode dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Langkah-langkah tersebut dapat diikuti seperti yang pertama adalah kalian bisa masuk ke e-hakcipta.dgip.go.id, lalu kalian bisa mendaftarkan username dan password kalian. Lalu selanjutnya login dengan username yang diberikan di website tersebut. Lalu yang keempat, unggah dokumen yang diperlukan. Yang kelima, bayar setelah menerima pendaftaran kode pembayaran. Yang keenam, tunggu juga verifier. Lalu yang ketujuh, setujui dan atau ajukan buat disetujui. Dan yang terakhir adalah sertifikat dapat diunduh dan dicetak oleh Depo sendiri. Apa itu hak moral? Hak moral adalah hak yang melindungi pribadi atau reputasi pencipta. Hak ini melekat dalam diri seorang pencipta. Apabila hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, hak moral tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan kekal. Perlindungan hak moral sesuai dengan pandangan author rights atau hak pencipta. Ada dua pandangan yang berbeda terkait dengan peran ciptaan dan pencipta dalam masyarakat, yaitu pertama, pandangan hak pencipta yang menyatakan bahwa ciptaan adalah perpanjangan dari kepribadian pencipta yang menciptakannya. Ciptaan tersebut terus merefleksikan penciptanya meskipun telah dijual dan dipublikasikan. Dikarenakan hubungan yang sangat dekat antara pencipta dan ciptaannya, inilah para pencipta berhak untuk mendapatkan tidak hanya kompensasi finansial tetapi juga hak kontrol terus-menerus berkaitan dengan penggunaan ciptaannya. Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa tidak ada ciptaan tanpa masyarakat audiens atau penonton. Ciptaan merefleksikan dan menggerakkan budaya serta melekat secara kuat dalam masyarakat yang membesarkan dan mendidik penciptanya. Masyarakat tersebut memiliki kepentingan dalam warisannya dan dapat menuntut kepentingannya yang berhadapan atau bersaing dengan kepentingan pencipta. Jangka waktu perlindungan hak cipta. 1. Perlindungan hak cipta yaitu jangka waktunya seumur hidup pencipta atau 70 tahun. 2. Program komputer itu 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan dan pelaku 50 tahun sejak dipertunjukkan. 4. Produser rekaman 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. 5. Lembaga penyiaran 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Perlindungan hak cipta sebagai hak milik. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam hak cipta, antara lain: 1. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. 2. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. 3. Hak cipta, hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan. Pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara, sehingga jangka waktu perlindungan hak cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan
dan pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus atau sold flat. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana. Pengelolaan tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan pelanggaran hak cipta atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan, dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta atau pemegang hak cipta pemilik hak terkait menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti. Pencipta atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial. Lembaga manajemen kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan Konvensi Internasional tentang Hak Cipta. Konvensi internasional adalah perjanjian internasional, istilah yang sering digunakan untuk perjanjian itu. Demikian lanjut beliau traktat, fakta, Suaranya gitu ya? charter, declaration, protokol, Kayak big kondangan tuh kan? Vivendi, Covenant, dan lain-lain sebagainya. Suatu hal yang penting adalah bahwa suatu perjanjian internasional tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak ketiga tanpa persetujuan pihak ketiga. Tujuan dari Konvensi Internasional tentang Hak Cipta. Penggunaan kata internasional memberikan Rusak kali mikrofonnya. kita akan melibatkan Kayak beberapa negara. Ada interference gitu. Demikian halnya dengan perjanjian internasional akan melibatkan pula berbagai negara dalam perjanjian tersebut. Secara yuridis, perjanjian internasional itu akan menerbitkan hak-hak dan kewajiban bagi para peserta apabila persetujuan telah tercapai. Baru bangun gua anjing. Itulah hak-hak dan kewajiban bagi para negara peserta yang telah mengikatkan dirinya. Hak yang maksudnya ada Gipari. kita menimbulkan pula kewajiban kepada orang lain untuk menghormatinya. Demikian pula sebaliknya. Konvensi tentang hak cipta yaitu Konvensi Roma, di mana Konvensi Roma merupakan persetujuan dari TRIPS itu sendiri. Sedangkan Konvensi Berner merupakan konvensi yang mengatur tentang perlindungan karya-karya tulis dan artistik, dan juga mengenai tujuan yang pasti berbeda dengan diadakannya perjanjian internasional adalah untuk melindungi atau memberikan kepastian hak atau suatu hak yang ditinjaukan dari suatu perjanjian tersebut kepada setiap peserta negara anggota. Berner Convention. Itu yang siapa kan namanya? Konvensi Bern. Itu ya yang cosplayer kita follow kemarin aja gitu. Sastra. Biasa disebut Konvensi Bern atau Konvensi Bern. Iya. Apa cosplay Marinnya mirip banget anjing. Mengenai hak cipta. Pertama kali Kenapa? disetujui di Bern, Swiss pada tahun 1886. Maksud tuh ini make upnya dia juga jago anjir. Apa kayak bisa bikin ilusi kayak matanya jadi lebih gede kelihatannya. Jadi kayak karakter anime. Karya yang diciptakan di dalam negara Iya. bersangkutan. Pinter make up. Misalnya ciptaan yang diterbitkan di London oleh seorang warga. Siapa? Oh si cosplayernya. Ini cipta di Apaan? Britania Raya, tetapi dapat disalin dan dijual Iya. oleh siapapun di Kayak ini. Demikian Kemarin gak pula tidur-tidur jadinya. Bern mengikuti langkah konvensi Paris pada tahun 1883
yang dengan cara serupa telah menetapkan kerangka perlindungan internasional atas Bingung sendiri ya sama materi gue ya. lainnya, yaitu paten Bingung sendiri. dan desain industri. Apa? Sebagaimana konvensi Iya. Yang bikin PPT soalnya bukan bagian gue. tugas administratif. Jadi lu cuman apal yang materi lu. Gue cuman makalah doang. Kedua badan tersebut bergabung menjadi Biro Internasional Aduh, sinyal Bersatu putus-putus. Perlindungan My God. Kekayaan Intelektual atau dikenal dengan singkatan Kata emang gitu kali. bahasa Prancisnya BIRP. DIBERP. Pada tahun 1900 Itu merhatiin banget ya si Ocek. BIRP Gua aja baru tahu sekarang. dari Bern ke Jenewa Jangan kan lu gue aja ngangong-ngangong materi gue sendiri. organisasi internasional lain di kota tersebut. Siapa? Pada tahun 1967 BIRPI Oh. menjadi WIPO, Udah. Bolos ya gua kemarin. Organisasi Kekayaan Intelektual Internasional. Astaga. 1974 merupakan organisasi di bawah Maaf PBB. nge-lag itu. Konvensi Internetnya Bern nge-lag gitu. direvisi di Paris pada tahun 1896 dan di Berlin pada tahun 1908. Lu nggak gitu lagi. Diselesaikan di Bern pada tahun Gua nggak main ML lagi. direvisi di Roma pada tahun 1928. Kok ada Dimas tiba-tiba? Brussels pada tahun 1948. Iya dong, ada Di Tuhan. Stockholm pada tahun 1967 dan di Paris I want pada you to do it. I want you to do it. pada tahun 1971 dan diubah pada tahun 1979. Pada Januari 2000 terdapat 110 negara anggota What? konvensi Bern. Sebuah daftar Ada lengkap mbaknya pengen gua buka yang berisi masker. para peserta konvensi ini disusun Iya gitu aja. negara atau disusun menurut tanggal pemberlakuan di negara masing-masing. Isi perjanjian konvensi Bern Ini nggak jelas banget. mewajibkan negara-negara yang mendatangi Ternyata dia kayak begitu. melindungi hak Kata cipta gimana, dari niruin anak karya-karya buahnya. para pencipta dari negara-negara lain yang ikut mendatangi Ines. mendatang Kebalik dah truknya. yaitu negara-negara yang dikenal sebagai Waktu Uni Bern. ditodong sama Seolah-olah dia, mereka dia adalah bilang, warga negaranya sendiri. Artinya, misalnya, Undang-Undang Hak dia bilang Cipta apa sih, Han, yang waktu Prancis ditodong sama berlaku untuk segala sesuatu. Oh dia ngomong apa ya? yang Pokoknya seinget gue diterbitkan kalau oleh Republikan di tempat. Can you just give me a little, Peduli iya sama kayak a little more benda time. atau barang yang Kayak pertama kali jatuhnya diciptakan. kayak bentar dulu kayak gitu aja. Sekedar Padahal udah memiliki ditodong persetujuan shotgun. tentang perlakuan yang sama tidak Terus gara-gara nggak akan minggir, banyak bikin gunanya paksa. apabila undang-undang hak cipta di negara-negara anggotanya sangat Kocak. berbeda satu dengan lainnya. Terus dia kan Karena juga hal selalu itu dapat bilang, membuat "Kalau seluruh perjanjian itu sia-sia. Iya. Gunanya persetujuan Apa itu ini adanya di apabila buku dari seorang pengarang di sebuah Kayaknya di negara itu juga ada sih. yang memiliki perlindungan yang baik diterbitkan di sebuah negara yang perlindungannya buruk atau malah sama sekali tidak ada. Karena itu, Konvensi Bern bukanlah sekedar persetujuan tentang bagaimana hak cipta harus diatur di antara negara-negara anggotanya, melainkan yang lain penting lagi. Konvensi ini menetapkan serangkaian tolok ukur minimum yang harus dipenuhi oleh undang-undang hak cipta dari masing-masing negara. Hak cipta di bawah Konvensi Bern bersifat otomatis, tidak membutuhkan pendaftaran secara eksplisit. Meskipun Konvensi Bern menyatakan bahwa undang-undang hak cipta dari negara yang melindungi suatu karya tertentu akan diberlakukan. Ayat Fisika langsung ya abis ini ya. menyatakan bahwa kecuali undang-undang dari negara itu menyatakan hal yang berbeda, maka masa perlindungan itu tidak akan melampaui masa yang ditetapkan di negara asal dari karya itu. Artinya, si pengarang biasanya tidak berhak mendapatkan perlindungan yang lebih lama di luar negeri daripada di negara asalnya. Meskipun misalnya undang-undang di luar negeri memberikan perlindungan yang lebih lama. Universal Copyright Convention. Konvensi Hak Cipta Universal atau Universal Copyright Convention adalah persetujuan yang mengatur hak cipta internasional yang ditandatangani di Jenewa pada 6 September 1952. Konvensi ini
diselenggarakan di bawah NAU, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO, dan dilakukan atas dasar yang sama dengan Konvensi Bern. Sekian dari kelompok 3. Ini pertanyaan nanya-nanya, disuruh nanya-nanya. Tanya apa kesimpulannya? Ya, silakan Jauh. sebutkan nama sama dari kelompok mana ya. Coba bisa Mending- disebutkan kesimpulan dari keseluruhannya apa ya? Kalau gue tanya gitu gimana ya? Mati sih. Panjang anjing jawabannya. Kayak presentasi ulang lagi aja sekalian. Dimas saya kalau nggak Dimas kan baru masuk. Tadi udah dikasih belum sih link absen? Oke, silakan. Wajib nanya ya. Perwakilan kelompoknya. Kalian udah bikin absen guys? Absen yang mana? Absen yang pelajaran tadi. Oh yang tadi udah. Kan tadi dikasih spreadsheet ya kan, link spreadsheet. Gue belum. Kita nyampe guys. Gue tanya apa yang terjadi jika tidak ada konvensi internasional tentang cipta? Ya gitu aja Gi. Di Gipari ini ini dia ngedeven. Oke dah, nggak apa-apa dah. Tahu. Ya tim dapat soal. Doesn't matter who we are. What matters is our plan. I was born in it. Born at Maya. But before I was setelah put on the Mars, Until I was already a man by then it was not. it would be extremely painful. Bego. Bang lagi dong. Aduh gue lagi nyapu. Gue kayak pret pospet. Ayo, silakan bertanya. Kelompok 1, kelompok 2, Makin susah. kelompok 4, 5. Saya Bu mau bertanya Ya, silakan Joseph. nama sama ini ya Bu. Sama dari kelompok mana? Oke, perkenalkan saya Joseph. Kalau gua ngomong bocor nggak sih? Dari kelompok 5. Saya mau tanya dong, apa yang terjadi jika tidak adanya konvensi internasional tentang hak cipta? Oke, kelompok lain silakan. Masih pada diem. Saya Matius dari kelompok 2 ingin bertanya. Apakah suatu ciptaan perlu didaftarkan untuk memperoleh perlindungan hak cipta? Itu mah pertanyaan logis. Kalau gak ada hak. Ya, silakan kelompok lain lagi. Saya boleh nanya. Ya, silakan Nugroho. Saya Nugroho dari kelompok 1 mau nanya. Biasanya hal-hal apa aja sih yang bisa melanggar hak cipta itu? Gue gak inget dulu yang waktu obrolan sama setan. Enggak.
Ingat gak sih lu yang lu nyuruh tinggal di kampus terus nanti kenalan sama setan sono. Kamu dari mahasiswa mana ya? Enggak, dari informatika. Kamu baru di sini. Enggak. Aduh, Imajinasinya nggak jelas ya kok. lu yang ngomong aja waktu itu. Masa? Berarti gua nggak jawab. Iya, lu ngelantur waktu itu tiba-tiba kan lagi ngebahas yang setan yang di rumah lu kan. Aduh. Terus tiba-tiba kenalan nanti namanya siapa? Surya. Oh, baru di sini. Enggak. Aduh, goblok anjing. Apakah ada lagi? Ada. Nama saya Muhammad Lutfi Subektian dari kelompok 1. Ya, Mau silakan. tanya, apakah suatu gambar yang dikopi dari internet terus dimodifikasi merupakan bentuk pelanggaran hak cipta? Terima kasih. Oke, mungkin saya boleh menjawab satu pertanyaan tadi yang dari Matius ya kalau nggak salah. Apakah suatu ciptaan harus didaftarkan ke website itu ya? Jawabannya itu ya harus didaftarkan karena nanti mungkin ciptaan Matius itu nanti bisa terdaftar di pemerintah sehingga ciptaan itu nanti terlindung sama undang-undang seperti itu. Jadi harus didaftarkan. Oke, terima kasih Givari. Anjir, jawaban gua gak ada di Google. Goblok. Parah, Ocep. Aduh, lupa. Dia tadi dari quiz yang gampang ya. Aduh, itulah, biarin lah ya, udah terlanjur. Usut sampai keluar dari apa? Kok sekilas mirip ini dah, soundtrack Bully. Soundtrack Bully emang lagi dengerin apa? Follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling we out. You wouldn't believe how we wow shit out. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east, south. Everybody, let's get into it. Get stupid, get retarded, get retarded, get retarded. Let's get retarded. Let's get retarded in here. 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 Yeah. Lose control of body and soul. Don't move too fast, people just take it slow.
Untuk jawaban pertanyaan selanjutnya tadi yang dari Lutfi ya, yang kalau misalkan copy dari internet lalu dimodifikasi, itu jawabannya gini. Jadi karena gambar itu kan termasuk dalam undang-undang juga ya, undang-undang hak cipta juga, kalau nggak salah nomor tadi itu nomor 28 ya kalau nggak salah. Nah itu juga sebenarnya kalau misalkan tujuannya nggak dikasih tahu spesifik untuk apa, itu mungkin nggak termasuk pelanggaran hak cipta. Tapi kalau misalkan tujuannya buat komersial, misalkan yang di copy terus diedit modifikasi dan buat komersial kayak misalkan logo sendiri atau gimana, itu baru melanggar. Tapi kalau misalkan cuma misal copy dari internet lalu modifikasi lalu ke share atau misalkan kemana tapi nggak buat promosi atau nggak ngeklaim, itu nggak termasuk pelanggaran hak cipta. Seperti itu. Nangis ya paling. Syukurin Daniel nangis. Cep, mana aja Cep? Ini masih bisa nanya nggak sih ke Gipari? Ya, maksudnya sekarang bisa nanya nggak sih? Oh ya udah. Bilang maaf ya. Izin bertanya, bisa nggak? Mau bertanya? Boleh. Ya, silakan Berlin. Saya Berlin dari kelompok 10 ingin menanyakan kayak mengcover lagu itu, yang misalnya kita mengcover lagu nih terus kita unggah, itu tuh merupakan pelanggaran hak cipta nggak kalau menurut kalian? Kalau menurut kita ya, misalkan mengcover lagu kayak gitu nggak termasuk pelanggaran kalau misalkan dicantumkan nama ininya, nama siapa namanya, penulis aslinya gitu, yang aslinya siapa. Kan biasanya kalau misalkan cover lagu kan nggak cuman asal ini aja kan, jadi harus dicantumin juga di deskripsinya nih original dari siapa, cover by siapa, terus harus ada lisensinya juga. Jadi harus kayak gitu baru nggak melanggar. Tapi kan belum ada perizinan dari ininya apa yang menulis lagu tersebut, termasuk makanya itu dia lebih setidaknya itu mencantumkan siapa pencipta aslinya gitu. Dan kalau bisa lebih baik lagi tuh izin langsung ke orang, jadi kontak orangnya siapa, itu minta izin dulu, minta mengcover lagu baru upload. Jadi jangan sembarangan juga. Atau setidaknya yang kayak tadi, kalau misalnya orang itu tidak bisa dikontak atau gimana, minimal tuh ditulisin di deskripsinya cover by siapa sama original siapa, kayak gitu. Oke gitu. Tapi saya mau menambahkan kayak ada kasus beberapa tahun lalu yang Akad Payung Teduh itu kan lagu di cover oleh suatu YouTuber dengan viewers lebih tinggi daripada penyanyi aslinya, dan penyanyi aslinya menuntut walaupun sudah ada deskripsinya kayak ini lagu siapa, penulisnya siapa. Itu kayak gimana tuh? Apakah memang harus dituntut seperti itu, atau emang pada dasarnya semua cover, kalau semua ingin mengcover lagu tuh harus emang ada perizinannya dari pihak penulisnya langsung? Oke, saya mau jawab ini ya, Pak Cis. Kalau kata saya sih, karena dia fee-nya lebih tinggi dan mendapatkan AdSense atau royalti, jadi makanya yang punya lagunya itu nuntut kan. Kalau misalkan royaltinya diberikan semua ke pemilik lagu, mungkin tidak akan terjadi hal penipuan seperti
Teman-teman kita pada support ini anjing broken copyright Tambahkan lagi mungkin benar juga dengan dapat royalti seperti itu sistem. Bagaimana juga saya nggak tahu ya akan lupa kasusnya kayak gimana, cuman itu lebih baik mungkin izin dulu, mungkin dia belum minta izin dulu gimana secara fullnya, dan kalau misalkan mendapat royalti itu sebaiknya kayak dibagi dua gitu antara original si pencipta aslinya sama dia sendiri. Mungkin aja nih si pencipta ini belum dapat izinin secara full atau gimana, tiba-tiba sudah diupload gitu. Royalti ya. Makanya sedang tadi lebih baik Ngamen aja udah beroperasinya di luar aturan anjing. Kan ngamen sebenarnya nggak boleh. Biar etis aja itu kita bagi royaltinya, jadi jangan semua kita. Gitu sih menurut saya. Banyak yang bodoh amat juga. Iya. Oh ya, saya mau menjawab pertanyaan yang dari Adi, hal apa saja yang melanggar hak cipta? Contohnya ada banyak ya, kayak penjiplakan karya tulis, terus ada kayak nyolong konten di internet. Iya, tapi menurut gua kalau cuma dipakai part dari lagunya nggak semuanya gitu itu nggak apa-apa dah, karena kan itu fair use anjing, bukan di share lagunya doang. Kalau misalnya sebagian doang yang di ini nggak apa-apa. Tapi kalau di YouTube kagak anjing, tetap kena copyright kayak gitu. Tergantung. Iya sih, kadang orang juga pitch-nya dijelek-jelekin kan. Kalau biar hindarin apa? Copyright. Iya, maksud gua berarti agresif banget copyright sistemnya YouTube anjir. Dia nggak dicek langsung. Cuman nggak sampai langsung berapa detik langsung. Dia paling 5 detik kan. Kalau gue lihat YouTuber gitu, dia kayak dikasih bentar kan lagu aslinya, habis itu Boleh nanya lagi nggak? di pitch lagi. Ya boleh, kenapa mati bos? Kalau kita ngomong soal musik ya dari itu, apakah di Indonesia sudah ada badan manajemen hak cipta di bidang rekaman suara dan penerbitan buku? Penerbitan apa? Buku. Kalau nggak ada badan manajemennya gimana punya artis anjing? Bangkrut anjing, mintanya sama luar negeri. Maaf, boleh diulang Mas? Kecil lah suaranya tadi ya? Ya agak kecil. Kita kan tadi bicara soal cover lagu musik seperti itu ya. Sehingga saya ingin bertanya, apakah di Indonesia sudah ada badan manajemen hak cipta di bidang penerbitan buku dan rekaman suara seperti itu? Gipari kasihan aja kelompoknya. Pertanyaan gue belum kejawab aja udah muncul pertanyaan lagi aja. Lagi lu iseng banget, tanyanya susah. Aduh, kasihan juga ya ternyata ya guys. Ya sudah lah ya. Soalnya di PPT-nya juga nggak menjelaskan fungsi itunya juga sih. Fungsi apa yang gue tanyain itu kan, gue tanya kalau misalkan dia ada yang hilang gitu kan, bukan ada yang hilang sih, kalau ditiadakan apa yang terjadi gitu. Kalau dia menjelaskan fungsi kan, tapi fungsinya ini agak dijelaskan gitu, kayak nggak dicirikan gitu, aneh. Kayak gue tanya kalau misalnya nggak ada dia bedanya apa gitu. Ntar gua ngecek dulu, takutnya lupa nge-mute di ini. Nge-mute di mute, oh kagak. Kalau lo lupa inilah
Kok yang join cuma 27, cuman 35 dah. Yang 3-nya kemana? Ini 35 sama guru, berarti kurang 4 orang ya. Mati kali. Saya mau menjawab pertanyaan Matius yang pertanyaannya, apakah ada di Indonesia sudah ada badan manajemen hak cipta di bidang buku dan rekaman suara? Sampai saat ini badan manajemen hak cipta di bidang penerbitan buku belum ada. Namun untuk musik dan lagu sudah ada Yayasan Karya Cipta Indonesia atau disingkat YKCI. Merupakan organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 1990, yaitu bertugas menghimpun dan membagikan royalti hak cipta bagi para pencipta lagu, lirik, dan para penerbit musik. Terima kasih Faisal. Oke, selanjutnya tadi pertanyaan dari Ocep ya, yang bagaimana jika tidak ada konvensi-konvensi internasional tentang hak cipta? Ya, kalau misalnya tidak ada konvensi-konvensi tersebut, ya mungkin hak cipta tidak akan sekuat sekarang gitu, tidak akan seluas sekarang. Jadi nanti bakal ada pelanggaran mungkin bukan lebih banyak, dan juga internasional juga belum mengakui kalau misalkan ada hak cipta kayak gitu. Apalagi kan UNESCO ya, untuk universal yang perjanjian. Ini siapa yang nge-lag dah? Ini nge-lag gak sih si Givari? Giparinya enggak nge-lag. Apakah sudah menjawab? Apa di lu nge-lag? Givari maaf, tadi kayaknya suaranya agak terputus. Boleh diulangin lagi penjelasannya? Oh ya, maaf. Oh, yang lain juga nge-lag kan? Tadi Tapi kok di gua bagaimana jika kagak. tidak ada konvensi internasional tentang hak cipta ya? Menurut saya jika tidak ada konvensi internasional tentang hak cipta, maka hak cipta mungkin bakal belum diakui sampai sekarang, dan masih banyak ciptaan-ciptaan yang tidak tercover oleh hak cipta seperti itu. Terutama juga UNESCO itu kan penting ya tentang hak cipta universal yang diakui oleh negara-negara gitu. Kalau misalkan tidak ada itu, maka ya banyak yang nantinya yang mungkin ada plagiarisme, mungkin akan sangat banyak. Seperti itu sih menurut saya. Jadi itu penting juga. Oke, thank you. Ya, masih ada yang bertanya lagi? Ambil absen dulu ya. Dimas ada? Hadir Bu. Akbar? Hadir Bu. Ya, Alif nih. Gitu lah. Hadir Bu. Halo Bu. Angga? Itu lagi main Elden Ring gua panik gitu. Angga ada ya. Arya Duta? Hadir Bu. Iya, balik aja. Aura? Hadir Bu. Dimas? Dimas malah nge-lag. Hadir Bu. Kan gua udah tadi. Fisika V-Class atau Jimit? Elizabeth ada? Oh, V-Class. Ada ya. Berarti aman dong bisa. Adil? Hadir Bu. Wah, ini gue langsung jalan. Gue diajak Farhan jalan soalnya. Lutfi? Hadir Ibu. Halo Ibu. Enggak diajak lari. Hadiansyah ada? Hadir Bu. Anjir freak banget parah nih. Ilham? Kan harus ramah. Gimana sih, Cem? Hadir Bu. Freak banget anjir. Jihan? Masa gak boleh ramah sama guru? Si Farhan tadi enak banget ngomongnya. Hadir Bu. Emang ngomong apa sih orang? Halo Bu. Kayak gua dong. Halo Bu. Agak gue ngomongnya tapi kayak orang Muhammad sokap. Hakim ada? SKSD. Halo Ibu. Iya. Ada ya. Muhammad Alvin? Ya lu Hadir. Lu emang gak denger apa kalau lagi nge-lift gue selalu kalau ke gurunya selalu bye-bye Ibu. Iya. Gue Iya. Yang dosen Python gitu kayak gitu lagi ngomong tuh marah-marah dia bawa. Hadir Ibu. yang Python gue kayak gitu dia marah. Wah, enggak kan yang Ini, Bu. pertama kali marah pas lu exit Naura? kocak banget anjing udah ada Ibu. Oh kenapa kan? Itu kocak banget. Ya, Mas. Belum ada ya. Rafli ada? Kamis ke rumah lu, Mas.
Tahmi. Ada Iya. Oh, mau offline. Iya, offline. Ke rumah lu berarti main. Lu cukur rambut gak? Agak. Mana lu Kamis offline hadir bu? Ikut dong offline. Kamis offline. Oke, gue juga offline lah. Ada teman gue. Kamis offline lah. Hadir bu. Lu Adi Mas sama Oke, Rizky Bintang. Hadir bu. Oke. Bagusan. Sophia. Gue juga Kamis offline aja biar ditanya-tanya. Oke, Fabio. Biar bisa nanya juga kalau nggak tahu mau cek kan enak. Biar kartonnya nggak disuruh. Ada ya. Yuda Iya, juga. iya, ngindarin itu. Hadir bu. Oke, ada yang belum di absen? Farhan ibu belum di absen. Matius sudah ya, tadi kan sudah jam menanya. Saya udah kan ya, Bu? Sudah, yang tadi nanya udah saya absenin. Oke, Bu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Enggak sih, enggak ada. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Aman sih, Bu, sepertinya. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Jangan lupa nanti kelompok 4 mengumpulkan tugasnya ya di hari Sabtu paling lambat ya. Kelompok 4 siapa? Kelompok berikutnya. Baik bu. Oke. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Bye bye.